Beberapa waktu yang lalu ramai berita terkait dengan kecurangan yang terjadi di rekrutmen bersama BUMN, di mana ada beberapa orang peserta yang mengupload soal dan jawaban tes rekrutmen di grup WhatsApp. Dan sebelum ramai di media sosial, saya memang telah memprediksi bahwa hal ini akan terjadi. Karena ya memang ada beberapa orang peserta yang memang khusus untuk mendaftar, bukan untuk lolos atau masuk kerja, tetapi untuk membocorkan soal, ya untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Dan juga bagi teman-teman yang sudah mengikuti channel saya ini sejak awal, saya juga punya konten di channel ini terkait dengan rekrutmen yang kita namakan Recruitment Review, di mana pada konten ini kita membahas atau mereview proses rekrutmen yang ada di beberapa perusahaan. Dan banyak banget yang komen minta bahas spesifik soal di perusahaan tersebut ya. Misalkan perusahaan A, mereka minta bahas soal spesifik di perusahaan A, begitu juga di perusahaan B dan yang lain-lain. Namun saya tidak pernah membahas soal spesifik rekrutmen di perusahaan tersebut. Kenapa? Mari kita bahas di konten kali ini. Di mana ada gula, akan selalu ada semut. Dan seperti itulah halnya rekrutmen bersama BUMN. Yang notabene seluruh BUMN gabung semua di sana mengadakan rekrutmen bersama, yang tentu saja banyak peminatnya. Yang bahkan sepengetahuan saya jumlahnya yang apply saja itu hingga jutaan orang. Dan ketika ada peminat yang banyak, akan selalu ada orang yang memanfaatkannya untuk keuntungan pribadi. Salah satunya menjadi joki tes. Dan sejak awal rekrutmen bersama BUMN ini, saya sudah memprediksi bahwa hal itu ya akan terjadi. Yang pertama, mulai dari menjadi joki atau ya menjadi ya joki tesnya, di mana mereka mendaftar bukan untuk lolos, tetapi untuk membocorkan soal dan menyebarkan jawabannya. Atau juga ada yang mengikuti tes untuk menjadikannya konten untuk disebar di sosial media. Dan alhamdulillah dari Kementerian BUMN dan juga FHCI ini bergerak cepat dan memblacklist orang-orang yang melakukan kecurangan-kecurangan tersebut. Dan juga beberapa di antaranya juga diberikan sanksi yang tegas. Dan juga saya lihat pada proses rekrutmennya di rekrutmen bersama BUMN ini juga sudah menggunakan aturan-aturan yang ketat, misalkan menggunakan kamera saat tes, terus juga menggunakan fitur-fitur yang dapat mendeteksi kecurangan-kecurangan. Nah, pada konten kali ini kita akan bahas nih terkait dengan bagaimana seharusnya sikap kita melihat kecurangan ini, serta membahas terkait dengan recruitment review yang ada di konten saya juga. Yang pertama nih, untuk teman-teman semuanya yang melakukan kecurangan atau yang menjadi joki tes, atau juga yang menerima jawaban, artinya yang memanfaatkan jasa dari si joki tes ini. Oke, misalkan teman-teman lolos tes ujian kali ini, tapi saya yakin nih, lambat laun teman-teman akan gagal. Saya yakin nih. Seperti saat interview, apakah teman-teman masih bisa menyontek atau menggunakan jasa jokinya? Atau jikapun lolos, anggaplah sudah lolos di rekrutmennya, terus ya diterima di perusahaan, saya juga meyakini lambat laun kegagalan itu akan datang. Bahkan ya bisa jadi saat teman-teman sudah masuk di perusahaan tersebut. Karena saya selalu percaya ketika kita mengambil yang bukan haknya, maka itu akan ditagih lagi nanti. Dan saya selalu percaya bahwa ya keberkahan itu hanya bisa dicapai dengan cara yang juga Allah ridhoi atau Tuhan Yang Maha Kuasa ridhoi. Dan bagi saya mencontek, menggunakan joki, menggunakan cara-cara yang tidak sesuai dengan instruksi adalah cara yang tidak diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan ketika lolos, Anda akan mendapatkan gaji dari cara yang tidak benar tersebut. Inilah mungkin yang membedakan antara misalkan ketika kita mencontek saat ikut tes sekolah atau SNMPTN atau SBMPTN atau tes-tes yang lain dengan tes kerja, inilah yang membedakannya. Tes-tes lain mungkin tidak berdampak secara langsung, namun ketika Anda tes kerja dan menyontek, itu sedikit banyaknya akan berdampak pada gaji yang Anda terima secara bulanan, ya pada apa yang akan Anda dapatkan. Dan
saya yakin nih, ketika Anda mendapatkan gaji dengan cara yang tidak benar tersebut, dan bayangkan nih, gaji yang Anda terima dengan cara yang tidak sesuai tersebut masuk ke dalam darah Anda. Darah keluarga anak Anda, darah istri Anda, orang tua, dan orang-orang yang menikmati penghasilan yang Anda dapatkan. Ya, terus banyak juga nih yang berdalih kan, tapi kan saya nggak maling, saya nggak nyuri. Kata siapa nggak maling dan nggak nyuri? Yang perlu teman-teman ketahui, yang perlu Anda ketahui nih, teman-teman, Anda semua yang mencontek ini, Anda mencuri dari orang yang seharusnya lolos. Itu yang pertama. Atau setidaknya Anda menghilangkan hak seseorang yang mungkin seharusnya mereka lolos. Nah, jika Anda menonton video ini, ya saya menyarankan segeralah untuk bertaubat, dan ya segera bertaubat, dan juga ya melakukan sebenar-benarnya taubat gitu, atau taubatan nasuha. Dan untuk teman-teman yang tidak melakukan kecurangan, atau ya teman-teman yang sudah berlaku jujur, berlaku fair di dalam tes ini, saya mengapresiasi setinggi-tingginya kepada teman-teman semuanya yang jujur, yang tidak melakukan kecurangan. Semoga Allah berikan rezeki yang terbaik untuk teman-teman. Dan saya selalu meyakini bahwa yang namanya rezeki itu di tangan Tuhan, bukan di tangan rekruter. Jadi jika memang teman-teman ditakdirkan untuk masuk ke BUMN atau masuk ke perusahaan yang teman-teman inginkan, maka teman-teman akan bisa masuk. Namun jika memang tidak ditakdirkan, maka ya kita tidak akan bisa masuk. Dan saya selalu percaya bahwa setiap apapun usaha yang kita lakukan dan diiringi dengan berdoa kepada Yang Maha Kuasa, mau lolos ataupun tidak lolos, insya Allah itu akan memberikan keberkahan bagi teman-teman semuanya. Dan teruslah konsisten untuk jujur, karena di dunia kerja itulah yang akan menjadi nilai jual teman-teman semuanya nanti. Dan terkait dengan konten rekrutmen review, di komen, terutama di konten-konten rekrutmen review, banyak banget yang nanya, banyak banget yang minta bahas soalnya, bagaimana soalnya di perusahaan A, bagaimana soalnya di perusahaan B, perusahaan C, dan yang lain-lain. Sekali lagi, saya tidak akan pernah membahas soal spesifik mengenai rekrutmen di perusahaan A, B, C, atau dan yang lainnya. Karena ya jika teman-teman mau belajar, banyak channel yang sudah membuat dan membahas soal-soal terkait dengan rekrutmen. Dan teman-teman ya bisa belajar dari sana. Dan perlu teman-teman ketahui nih, setiap rekrutmen dimanapun perusahaannya, itu akan selalu sama. Akan selalu ada ya di awal seleksi administrasi, terus dilanjutkan dengan ujian, psikotes, interview HR, interview user, medical check up, negosiasi gaji, dan yang lain-lainnya. Jikapun ada perbedaan, itu perbedaannya nggak akan terlalu besar. Ya paling akan ada tambahan atau pengurangan 1, 2, atau 3 tes. Dan oleh sebab itu, di rekrutmen atau di konten rekrutmen review, selain membahas terkait dengan proses rekrutmen yang selalu sama di setiap perusahaan, saya juga membahas terkait dengan profil perusahaannya, terus juga bagaimana sih cara atau pengalaman yang dilakukan narasumber sehingga mereka lolos di perusahaan yang mereka inginkan. Dan harapannya dengan teman-teman mendapatkan informasi pengalaman lolos yang dilakukan oleh narasumber, teman-teman bisa menduplikasi caranya untuk teman-teman terapkan di rekrutmen yang teman-teman ikuti. Mudah-mudahan saya doakan kepada teman-teman yang jujur dalam tes, mendapatkan rezeki yang halal, yang berkah, terus mendapatkan apa pekerjaan yang dimimpikannya. Dan untuk teman-teman yang berlaku curang, semoga Allah bukakan pintu hatinya untuk segera bertaubat dan segera move on. Carilah rezeki yang halal, karena perlu kita ketahui ketika kita mendapatkan pekerjaan dengan cara yang tidak halal, maka gajinya juga saya menganggap itu juga nggak halal untuk teman-teman dapatkan. Dan itu sangat berbahaya sekali jika misalkan harta tersebut masuk ke dalam darah kita, darah keluarga, darah orang-orang yang kita sayangi. Sekian konten kali ini. Jika ada kritik dan saran, atau teman-teman mau menyampaikan nih bagaimana sih kecurangan-kecurangan yang terjadi, atau pengalaman-pengalaman teman-teman dalam mengikuti rekrutmen, atau mungkin mengetahui orang-orang yang berlaku curang pada rekrutmen, nggak hanya di BUMN, di konten di rekrutmen lainnya, silahkan ketik di kolom komentar supaya ini bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua. Terima kasih, sampai jumpa lagi teman-teman semuanya.